Inilah cerita dongeng Disney Frozen, kakak beradik Putri Elsa dan Anna dari Arendelle. Ketika Putri Elsa dan Putri Anna dari Arendelle masih kecil, mereka adalah teman terbaik. Anna adalah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia Elsa. Elsa memiliki kekuatan untuk membuat salju dan es. Suatu malam, Elsa mengisi ruang dansa kosong dengan salju sehingga para suster dapat bermain bersama. Saat mereka bermain, Elsa kehilangan kendali dan dia secara tidak sengaja memukul Anna dengan ledakan sihir es. Anna terluka parah. Orang tuanya pergi ke pegunungan kuno mencari bantuan. Seorang troll tua yang bijak memberitahu mereka bahwa Anna bisa diselamatkan. Dia beruntung dipukul di kepala dan tidak di dalam hati. Oh, Features. Dongeng Disney Frozen, Putri Elsa dan Anna dari Arendelle. Sabtu, 27 November 2021 pukul 18.10. Penulis, Ines Editor, Abdul Imanulha. Zoomin dongeng Disney Frozen, Putri Elsa dan Anna dari Arendelle. Disney Studio. Inilah cerita dongeng Disney Frozen, kakak beradik Putri Elsa dan Anna dari Arendelle. Untuk menjaga rahasia Elsa dari orang lain, orang tua mereka mengelilingi kastil dengan tembok dan tidak pernah membiarkan siapapun masuk. Tetapi setiap kali Elsa memiliki perasaan yang kuat, sihir itu muncul dan sulit dikendalikan. Elsa tidak ingin menyakiti saudarinya lagi, jadi dia berhenti bermain dengan Anna. Itu membuat Anna sangat kesepian. Bahkan setelah orang tua mereka tersesat di lautan badai, saudari-saudari itu tidak menghabiskan waktu bersama. Bertahun-tahun kemudian, sudah waktunya bagi Elsa untuk menjadi Ratu Arendelle. Untuk hari itu, gerbang kastil dibuka. Ratusan orang menghadiri upacara penobatan. Elsa bekerja keras untuk menyembunyikan perasaan dan kekuatannya. Di pesta itu, Anna menari dengan Pangeran Hans yang tampan dari Southern Islands. Sepertinya mereka memiliki semua kesamaan, jadi mereka memutuskan untuk menikah. Elsa berpikir pertunangan mereka adalah ide yang buruk. Anna tidak bisa mempercayainya dan mulai berdebat. Elsa mulai kehilangan kendali dan ketika dia berteriak, es melesat dari tangannya. Semua orang menatap Elsa dengan kaget. Sekarang semua Arendelle tahu rahasia Elsa. Dia panik dan melarikan diri ke pegunungan. Anna merasa mengerikan. Kekuatan Elsa telah menciptakan badai musim dingin yang mengerikan di tengah musim panas. Dia meninggalkan Hans yang bertanggung jawab atas kerajaan dan berlari mengejar Elsa. Ketika Anna melaju melalui angin yang kencang, kudanya melemparkannya ke salju dan berlari kembali ke Arendelle. Untungnya, dia bertemu seorang pemanen es bernama Kristoff dan rusa kutubnya, Sven. Bersama-sama mereka berangkat untuk mencari Elsa. Ketika mereka mendaki gunung, Anna dan Kristoff menemukan negeri ajaib musim dingin yang indah. Mereka bertemu dengan manusia salju ajaib bernama Olaf. Olaf tahu di mana Elsa berada dan ingin membantu mereka membawa kembali musim panas. Sementara itu, Hans membantu orang-orang Arendelle. Ketika kuda Anna kembali ke kastil tanpa dia, Hans menoleh ke kerumunan dan meminta sukarelawan. Kembali ke gunung, Olaf membawa Anna dan Kristoff ke sebuah istana es raksasa yang Elsa ciptakan dengan kekuatannya. Bahkan Kristoff pun terkesan. Di dalam, Anna memberitahu Elsa tentang badai dahsyat di Arendelle. Elsa khawatir dan tidak tahu cara mencairkan kota, dan dia pikir Anna dan Arendelle mungkin lebih baik tanpanya. Anna ingin Elsa pulang, tetapi Elsa terlalu takut bahwa dia akan melukai lebih banyak orang. Ketika mereka berselisih, gelombang sihir es meledak dari tubuh Elsa dan memukul dada Anna. Anna tidak akan pergi tanpa saudara perempuannya. Elsa tahu apa yang harus dia lakukan. Dia menggunakan sihirnya untuk membuat manusia salju raksasa untuk mengusir Anna dan teman-temannya keluar dari istana. Anna dan teman-temannya pergi dengan aman di bawah.
Mereka telah melarikan diri dari manusia salju, tetapi Anna khawatir karena rambutnya menjadi putih bersalju. Kristof membawa Anna ke troll. Seorang troll memberitahu mereka bahwa kecuali sihir Elsa dibalik, Anna akan membeku. Hanya tindakan cinta sejati yang bisa mencairkan hati yang beku. Anna tahu dia mencintai Hans. Ketika dia mulai menggigil, Kristof khawatir tentang dia. Hans dan tentaranya baru saja tiba di istana es dan menyerang Elsa. Mereka membawanya kembali ke Arendelle dan melemparkannya ke penjara bawah tanah. Ketika Anna tiba di Arendelle, dia meminta Hans untuk menyelamatkannya dengan ciuman. Namun Hans menolak karena dia hanya berpura-pura mencintai Anna. Hans ingin mengambil alih Arendelle dengan menyingkirkan Anna dan Elsa. Hans meninggalkan Anna sendirian dan menggigil. Olaf menemukannya dan membantunya melakukan pemanasan, tetapi Anna semakin lemah. Olaf melirik keluar jendela dan melihat Kristof berlari menuju kastil. Olaf berpikir bahwa Kristof lah yang perlu dicium Anna. Pada saat yang sama Elsa telah melarikan diri dari ruang bawah tanah, tetapi Hans berada di belakangnya. Hans memberitahu Elsa bahwa ledakan sihirnya mengenai jantung Anna. Elsa sangat bersedih, dia pingsan di salju dan menutup matanya. Dia merasa semua yang dia lakukan untuk melindungi saudara perempuannya telah gagal. Anna bergegas menuju Kristof, tetapi saat itu dia melihat Hans telah menarik pedangnya untuk membunuh Elsa. Alih-alih menyelamatkan dirinya, Anna melompat melindungi Elsa dari pedang Hans. Hans mengayunkan pedangnya, tetapi pedang itu hancur saat menghantam tubuh Anna yang beku. Elsa memeluk adiknya. Tiba-tiba, Anna mulai mencair dan kedua saudara perempuan itu berpelukan. Ketika Olaf memperhatikan mereka, dia ingat apa yang dikatakan troll tua yang bijak itu, tindakan cinta sejati akan melelehkan hati yang beku. Cinta Anna untuk Elsa telah menyelamatkan mereka berdua dan kerajaan. Kedua saudara perempuan itu adalah teman baik lagi dan musim panas telah kembali ke Arendelle. Elsa bahkan membuat Olaf menjadi awan salju kecil agar tidak mencair. Elsa memiliki kejutan untuk Anna, gerbang kastil terbuka lebar. Sekarang semuanya seperti yang seharusnya.